John. Melek. Ayo numpuk pora. Numpuk kertas pora kowe. Jadi wayang orang itu di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sekarang, nek dhisik kebudayaan. Di sini kuwi jabatannya semua rata, pengelola adat dan kesenian. Jadi mbuh kuwi wayang, mbuh kuwi karawitan, mbuh kuwi seksi kostum yo jabatan tertulis kita di istilahnya kontrak kerja itu ya pengelola adat dan kesenian. Keberuntungan dari wayang orang sendiri itu kan memang kuwi ada andil pemerintah kota dalam yo revitalisasi, yo regenerasi, terus istilahnya pendukung sarana prasaranane kuwi, termasuk ning kepegawaian. Karena ketika tidak diikat dengan orang diikat dengan kepegawaian, ya kan sistemnya jadi kaya seniman zaman dulu, ya kan? Harapan, Mbak. Oh, kula nuwun, Bu. Mau mengumpulkan berkas. Laptop ya, Mas? Nggih, di atas mriki nggih, Bu. Misalkan kalau kita ini ngelamar, terus nanti tahun depan nanti ada bukaan lagi itu, ngelamar lagi itu juga enggak apa-apa, Bu? Udah pernah ikut uji kom kan? Iya. Nah, apa bentuknya itu? Nggih. Nggih, Bu. Matur nuwun informasi nanti dicoba. Awal mula kita sak rombongan masuk istilah gitu ya. Ada 2 angkatan muda istilahnya disuntik pemain segar, ben Swedari itu segar, ada suntikan pemain dari luar itu yang ada ikatan dinas lewat TKPK itu sangat membantu sekali. Realitane ning nggon Swedari sing wis kondisine penontonnya entek, wayange tuwa-tuwa jaman semono, terus tidak ada semangat di dalam itu ya, terus ya main-main wae lah, mulai ya wis mulai gajinya segini istilahnya gitu. Ketika teman-teman itu kita masuk dalam ikut rekrutmen itu, pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya apa? Dari berbagai macam itu kumpul di sini dan disinergikan. Gawe formula, dilempar ke masyarakat, gelem ora iki dievaluasi bertahap. Lah ketika wis kuwi didukung dengan publikasi digitalisasi kuwi juga penting karena itu sing diserang adalah generasi muda. Kang, dalem wong sekolah kuwi yo wajib yo sinau. Sinau apa, Pak? Saiki pelajaran saiki, Pak. Marake ilmu. Mumet piye to? Pelajaran saiki model dibolak-balik. Sing maune bahasa Indonesia. Sing kudune mung sekedar mengarang. Saiki kudu mikir. Matematika, Pak. Sing maune mikir saiki kudu mengarang. Ngono ki salah sapa? Sing salah bakul sego goreng. Lah, kok iso, Pak? Wis ngerti, sego wis mateng kok cek digoreng. Mikir. Bagaimana kita publikasi dari mulut ke mulut, istilahnya nyeritake bahwa kowe ayo dolanan Swedari itu wis ora kaya dhisik lho. Saiki pemainnya bagus-bagus, ayu-ayu, pinter-pinter, sarjana. Nek tak petakan itu ada 2 istilahnya apa ya? Bagian yang itu punya pengaruh. Satu di bagian pertunjukan, satu di bagian manajemen pertunjukan. Lah, jadi mengamati penonton butuhnya apa secara fasilitas. Mlebu kuwi ya kepengene udara apa
AC-ne ya sing adem, sound systemnya bisa didengarkan, tempat duduknya nyaman, terus apa ketika melihat pertunjukan itu ora terlalu lama, ora terlalu pendek. Terus evaluasi di nenggon juk-juk misalkan di Punokawan itu kan enek sing hubungannya langsung karo penonton ya. Kadang ada yang orang-orang lama itu ketoknya karepe Gojek tapi menyinggung penonton itu ya zaman dhisik gojekannya kan. Wah lah ki ngucali rokok, akhirnya orang ngerokok butuh duit lah. Kadang kan ngono-ngono ki kan zaman dulu itu masih banyak seperti itu. Kayak gitu loh. Era senior kita itu kan dulu mulai jam 9 malam dan bisa sampai jam 12, jam 1. Terus miduk disederhanakan meneh sebelum kita masuk jam 8 bengi nanti jam 11 istilahnya gitu. Lah, sekarang kita punya kesepakatan bahwa anggap aja lah idealnya kita itu kayak nonton bioskop. Seberapa betah lo penonton kuwi lingguh ning kursi. Katakanlah ya maksimal 1,5 jam pol 2 jam. Gampangannya kan gitu toh. Tapi kalau misalkan malam minggu dengan cerita-cerita sing panjang sing cerita gayeng kuwi kita ya kadang iso jam 10:30, 11. Penontonnya gelem Cik, masih mau gitu loh. Maka tentu kula wau menggaing paroku gesangaken cariyos ing dalu menika pramila sumangga kula aturi mirsani ngantos saparipurnaning pagelaran ing dalu menika nuwun kawula nuwun. Kita juga lihat pada awal bukaan pagelaran jeleng penontonnya gelem iki rame gelem ya kita akan rodok diolor sithik. Tapi ketika nek penonton iki kok oke-oke wong luar negeri ra mudeng ya kita bermainnya ya ora ning ranah itu kan ya cepet-cepet wae lebih cerita-ceritakan kono nek translate-nya ada juga kan di samping itu ada istilahnya nek translate bukan ya kayak sinopsis pendek pada adegan itu cerita pendek itu. Jadi itu juga membantu juga. Di situ kan kita juga memetakan bahwa penonton ini pada saat gue tak tulis umur sekian gue dalam 1 bulan ke depan umur sekian gue nek berapa umur sekian generasi lah itu sebenarnya hubungannya dengan apa yang akan kita pagelarkan nenggon cerita yang sekarang ya generasi baru itu artinya nek memang itu banyak sekali sing enom ya kita harus menyederhanakan cerita secara bahasa ya kudu luwih sederhana. Ora terlalu muluk-muluk zaman dhisik kan sastrane jek daki-daki tapi penonton sekarang nggak bisa no. Nek kita berbicara pelestarian kuwi ora terus ade melestarikan wayangi joget tok tapi penontonnya juga dilestarikan no. Kuwi kan ora iso pisah. Ketika masih ada yang nonton, ada pertunjukan iki jadi lestari. Brojo lamatan karo si anu tok. Kalau Bendono dijak. Brojo Musi lamatan kalau Bendono Bendono tok telu.
wis mangkat. Sekalian nggih Pak Risan. Yo, kon ning Glagah Tinunu ora enek durnane ta Pak. Dadi kowe apa jenengan niku wis bar ketekan si Durna terus jenengan kelik. Bentos si Kakang kuwi bakal urungake jumenengane si Kita membagi sutradara itu ada 3. Satu sutradara klasik, kedua itu sutradara istilahnya dia itu nenggon bidang film itu sinematik. Jadi dia mengemas cerita wayang lewat kacamata film. Ora sing konvensional wayang cerita A iki urutane ngene. Tapi dia iso ngomongke tentang cerita Bagong dadi Janaka misalkan kayak gitu. Jebule munggur ngimpi. Jadi lewat sudut pandang penokohan tertentu, penggalapan alur cerita dramatiknya itu kuwi dadi iso menguras air matane penonton tenan. Sekaya kita nonton drakor istilahnya kayak gitu. Itu kan ya terbangun karena sedikit banyak ya andil teman-teman generasi baru itu masuk. Terus segi garap tarinya itu kan nek zaman dhisik wayang is ngono, tidak ada. Kita berusaha digarap lewat komposisi tari kayak gitu. Itu artinya dari situ kan saiki kok luwih gayeng, luwih fresh. Iringannya ya juga digarap. Jadi sinergi antara karawitan, pemain wayang, sutradara di pagelaran itu iso bagus. Salah satu alasan kenapa seperti saya pribadi nenggon Sriwedari mau pada saat itu sing notabene sama dhisik bayangke wah bendino main dandan adus bengi paribasane gitu urung iso bayangke piye-piye, tapi ketika dilakoni dan itu menjadi banyak sekali kemajuan dalam hidup saya. Ilmune tambah, dipaksa untuk disiplin, mendisiplinkan diri, jam sakmene, kudu ana sing biasane seniman jaman dhisik sak karepe dhewe kuwi ada aturane, mulai ditata. Terus dipaksa untuk selalu berpikir dalam satu pertunjukan setiap hari ceritane ganti, perane ganti. Nah, itu sing menjadi pinter. Otomatis kita golek sangu dhewe-dhewe. Misalkan aku cek lemu ini kadang ya didadekke halus padahal kini sebenarnya wis ora pede. Istilahnya secara postur kan nggak bagus. Nah, sekarang lebih nenggon kuno kawan, rolling terus. Jadi kita pinter tahu besok jadi tokoh-tokoh humor, jadi tokoh-tokoh sing galak, tokoh-tokoh sing bagus. Jadi itu diolah terus menjadi sampai secara pengalaman penokohan menjadi matang. Ya di situ karakter penokohan Ontowecana itu kan padha karo dhewe belajar bahasa Inggris. Semakin kita sering mendengarkan, semakin kita sering mengucapkan, jadi bisa dan tahu susunannya. Kalau di sini bahasa-bahasa sastra Jawa itu cara belajarnya seperti itu. Saya dulu belajar sama Mas Heru ini juga senior saya itu ya dicatat yang buku catat ya Mas Heru ya, catat sik bar kuwi diwaca. Lama-kelamaan hafal, tahu strukturnya. Ya, kayak gitu. Seru lah pokoknya. Mantap.